Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk tetap semangat belajar, walaupun belajar kita dari rumah ya. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, diberikan kekuatan untuk terus belajar dalam situasi dan kondisi seperti ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan ini, kita membaca Al-Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masuk ke tema kedua, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran kedua yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik anak-anakku, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berarti kita meyakini bahwa Allah dan Rasul-Nya itu ada. Bahwa kita yakin Allah itu ada dan Rasul pun ada sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anakku yang Bapak cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah ada yang di langit, bumi ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui pertama alam semesta ya. Alam semesta itu adalah alam yang berada di sekitar kita, langit, bumi, ya, seluruh isinya, yaitu menandakan bahwa Allah itu ada, ya, karena tidak mungkin segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak ada penciptanya, yakni penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah itu dengan Al-Quran. Ya, yang setiap hari kita baca, dari sana kita bisa mengenal Allah. Kemudian kita bisa mengenal Allah dari nama-nama Allah yang indah, atau sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah kemudian yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Kalian boleh mengamati ya dan menceritakan gambar berikut nih. Apa saja yang kalian lihat di gambar yang pertama ini? Ada kursi, ada meja, ada buku, ada gunung, ada gedung, ada pensil dan lain sebagainya. Nah, apa saja ya benda yang mati itu? Nah, itu pertanyaan yang perlu kalian munculkan dalam benak kalian. Apa sih benda mati itu? Nah kemudian pada gambar yang kedua, pertanyaan yang muncul adalah apa saja ya benda hidup itu. Tadi gambar pertama pertanyaannya adalah benda mati apa saja itu ya. Yang kedua adalah gambar dan pertanyaannya adalah apa saja ya benda hidup itu. Di sini gambarnya ada pohon, ada bunga, ada manusia, ada hewan dan lain sebagainya. Nah, pertama benda-benda mati dan yang kedua adalah benda-benda hidup. Semua itu berada di alam semesta, berada di sekitar kita, dan itu sebagai perwujudan bahwa Allah itu benar-benar ada.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, baik anak-anakku, satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Sekali lagi, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Seperti gambar yang tadi dijelaskan, ada benda mati, ada benda hidup. Semua ini pada hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Ya, jadi bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Nah, anakku, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, ya, bertumbuh, berkembang dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernapas. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Jadi, ya, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Dan ini Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, di sini ada tema kegiatan. Nah, insya Allah kamu pasti bisa. Nah, ayo simak cerita berikut ini. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya di rumahnya. Dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" "Oh iya benar." "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" "Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." "Dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, ada kayu jati dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah, dari cerita ini ya jelas bahwa benda-benda mati walaupun kelihatannya dilihat oleh manusia seperti contoh meja, kursi, tetapi ingat, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kursi, membuat meja itu adalah dari pohon. Sedangkan pohon yang menumbuhkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, kalian lihat di gambarnya berikut ini. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut.
Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ya, ayat ke-102 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anakku, ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ada kegiatan anak-anakku. Insya Allah kamu pasti bisa. Ayo mari kita bacakan surah Al-An'am yang tadi ya, ayat 102 beserta artinya secara bergantian. Nanti tugasnya kalian membacakan ayat tersebut ya. Kita lanjutkan dulu. Anak-anakku, setelah tadi kita mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui alam semesta, kemudian melalui mengenal Allah melalui Al-Quran. Sekarang yang ketiga kita akan mempelajari bagaimana mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 dari 99, yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Basir. Nah, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, lihat, ada gambar ya. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Nah, ada 2 orang yang sedang membicarakan teman yang lainnya dengan cara berbisik-bisik. Walaupun tidak terdengar oleh seseorang yang dibicarakan, ya, tetapi ingat, Al-Basir, Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, ya. Sehingga jangankan yang diungkapkan, yang di dalam hati pun Allah sebenarnya sudah tahu. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basir? Ya, Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku, ada kegiatan lagi. Insya Allah nanti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam materi ini oleh kalian bisa dikerjakan ya. Bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah Al-Adl atau Al-Adlu. Ya, lihat, kalian amati gambar berikut ya. Ada gambar timbangan, ada gambar teman-teman kalian dengan menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Apa maksudnya? Nah, anak-anakku, tahukah kalian arti dari Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang maha adil. Allah maha adil. Tidak ada yang adil di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi Allah akan menilai seseorang itu bukan dari keturunannya,
bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, tetapi nilai ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Maka itulah orang yang akan beruntung di hadapan Allah. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sekali lagi, Allah Maha Adil. Allah tidak akan melihat seseorang dari keturunannya, tidak akan melihat seseorang dari jabatannya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Tetapi yang akan Allah nilai, yang akan Allah lihat adalah takwanya seseorang. Apakah ia kaya, apakah ia miskin, apakah ia berkedudukan rendah, tetapi jika ia bertakwa, maka itulah orang yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, ayo kita bacakan ayat berikut. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya kurang lebih, wahai manusia, sungguh kamu telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah anak-anakku, kemudian yang ketiga, ya, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tadi yang pertama Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua Al-Adlu, Allah Maha adil. Yang ketiganya adalah Al-Azim, ya. Apakah Al-Azim itu? Nah, kalian boleh melihat gambarnya. Ada seorang laki-laki yang sedang memperhatikan ciptaan Allah. Ada gunung, ada pantai dan lain sebagainya yang terlihat begitu indah. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, nah, coba ceritakan bagaimana kalian pernah meminta bantuan kepada orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah anak-anakku, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tadi pertemuan pertama, ya, atau di materi yang pertama tadi kita menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah atau utusan-utusan Allah. Nah anak-anakku, materi pada kesempatan ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Yang paling penting, beriman kepada Allah itu bisa kita lakukan atau bisa kita jalankan melalui pertama mengenal Allah melalui alam semesta, ya. Yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran dan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat
Dan mudah-mudahan belajar kita hari ini betul-betul menjadi menambahkan ilmu bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi ini, virus corona ini segera berakhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.